everybody, kembali lagi di BTS. Ingat hari ini adalah Hari Perempuan Nasional. Hari ini kita akan membahas terkait isu kekerasan seksual, especially di lingkungan kampus. Hari ini aku sudah mendatangkan dua narasumber, yang dimana mereka merupakan mahasiswa sekaligus aktivis. Ini dia. Oke. Halo kakak-kakak. Hai. Ini dengan kakak siapa aja? Aku Alia. Aku Kayla. Oke, aku boleh tanya nggak kak, sebelumnya kalian itu udah mulai menjadi aktivis sejak kapan? Kalau aku udah mulai jadi aktivis itu sejak masuk kampus, especially semenjak banyak teman-teman aku yang ternyata banyak kena kasus kekerasan seksual. Jadi mulai dari situ hati aku tergerak nih buat jadi aktivis untuk menyuarakan isu-isu perempuan gitu. Kalau untuk kakak Kayla gimana? Kalau aku sendiri, officially-nya jadi aktivis itu dimulai perjalanannya dari sejak masuk kuliah juga. Itu juga karena kita punya komunitas yang emang lumayan besar juga yang baru terbentuk di perkuliahan ini. Sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, aku punya pertanyaan nih, karena kebetulan orang-orang tuh sekarang masih banyak yang percaya kalau tidak ada kontak fisik, itu berarti bukan dihitung sebagai kekerasan seksual. Itu mitos atau fakta? Bisa dijelaskan? Menurut aku mitos sih. Karena aku sendiri sebagai perempuan ngerasa kalau lagi jalan terus di catcalling, terus di sosial media dibilang yang enggak-enggak tentang tubuh kita atau yang lain, juga melihat teman-teman aku atau cewek-cewek lain tuh di catcalling, di komen yang enggak-enggak, aku ngerasa keganggu sebagai perempuan. Jadi walaupun itu enggak secara langsung dan fisik, tetap terhitung sebagai tetap kerasa di kitanya sebagai perempuan. Sama aku setuju banget, itu mitos karena no consent itu sama dengan rape. Karena apapun itu kita butuh yang namanya yes or no dari diri kita sendiri, apapun itu keputusannya. Jadi kalau melakukan kontak fisik di luar adanya persetujuan dari kedua belah pihak, itu udah pasti rape. Betul, setuju sekali. Baik, jadi itu sudah diluruskan ya, itu termasuk itu mitos aja. Berarti ini pertanyaan selanjutnya itu bentuk kekerasan seksual apa aja yang paling sering luput dari perhatian? Berarti kalau yang tadi itu termasuk ya? Termasuk. Yang sering luput dari perhatian dan sering enggak dijadikan sesuatu yang penting oleh masyarakat tuh sebenarnya gimana kita tiap jalan, di jalanan, di pinggir jalan, atau di tempat-tempat sempit, di gang, itu waktu kita dipanggil jadi catcalling. Bagi banyak orang itu kayak, cuman dipanggil doang, cuman di catcalling doang. Padahal enggak, padahal itu pasti dampak kita buat kepikirannya tuh jangka panjang. Dan aku yakin betul, dan aku yakin banget teman-teman perempuan di luar sana juga merasakan hal yang sama. Betul, setuju banget. Kenapa bisa setuju banget? Karena catcalling tuh cenderung di Indonesia ini tuh masih disepelekan banget. Apalagi sebenarnya yang bikin jadi kenapa dampaknya besar adalah karena kita nih sebagai perempuan kayaknya kalau jalan di gang-gang kecil sebenarnya cuma jalanan doang, tapi rasanya tuh jadi enggan gitu loh karena adanya fenomena yang kayak gitu. Jadi was-was gitu ya? Jadi was-was. Nah, apalagi data lapangannya juga membuktikan bahwasanya catcalling itu sudah tidak lagi berdasarkan tentang pakaian. Memang itu sudah memang karena kita mungkin gender kita perempuan, pada akhirnya itu jadinya mendorong aksi yang tidak senonoh dari gender lain. Betul, dan perbedaan rasa aman juga sih. Gimana kita merasa tidak aman waktu jalan pas malam atau jalan-jalan di tempat sempit. Sedangkan kalau cowok yang mereka gendernya beda, mereka merasa aman aja mau jalan jam 12 malam sekalipun atau di tempat yang nggak ada orang sekalipun, mereka akan tetap merasa aman. Beda dengan kita. Bener banget lagi. Iya. Oke. Boleh lanjutkan? Iya, dan juga kenapa? Karena di Indonesia tuh mungkin mereka tuh mandang kekerasan tuh baru yang kayak kalau lu udah bonyok
lu udah Betul. babak belur gitu. Lu sudah misalkan hamil duluan, kayak mungkin hal-hal kecil, sebenarnya nggak kecil juga, mungkin hal-hal yang kita sering luput dari perhatian tuh, misalkan kayak yang kemarin terjadi di FHUI, adanya grup obrolan yang kayak gitu, sebenarnya itu juga udah bentuk kekerasan dan pelecehan juga. Secara verbal ya. Secara verbal, karena dampaknya pun juga ke mental kita kan, ke jangka panjang apa yang kita rasain. Dan sebelum itu dieskalasi jadinya ada bentuk kontak fisik kekerasan, itu tuh langkah awalnya banget kayak gitu. Dari omongan aja dulu ya. Omongan sampai Nah, ngomongin dampak yang paling sering dialami korban itu apa aja? Kalau yang pernah kakak lihat atau Sebenarnya dampak yang paling kerasanya adalah dampak mental sih. Gimana akhirnya kita takut dan trust isu terhadap laki-laki, takut untuk jalan sendirian di tengah malam, atau selalu mikir ya enggak ketika kita lagi ada di luar, dan perasaan nggak aman itu tuh menghantui gitu. Sebagai korban juga, karena aku juga pernah mengalami kekerasan seksual, waktu aku benar-benar bisa sembuh itu aku bahkan sampai sekarang nggak tahu kapan. Jadi emang benar-benar butuh dukungan dari orang-orang sekitar juga. Tapi kalau untuk dampak mentalnya itu bakal tetap kerasa banget sampai kapanpun sih. Padahal itu verbal aja ya. iya. Apalagi seksual, itu pasti lebih jangka panjang lagi dan nggak akan terlupakan. Bahkan menurut aku itu butuh pendampingan dari profesional juga sih, Iya, itu untuk betul mengatasi dampak itu ya. Berarti it never really goes away ya, yang paranoid. Iya. Karena even bisa aja di rumah sendiri tuh udah nggak merasa aman ya. Iya, apalagi sekarang banyak banget kasusnya yang ayahnya sendiri atau pamannya sendiri, Iya. saudaranya sendiri, itu kan sangat merugikan kita sebagai perempuan. Kalau Kayla, Kalau aku juga sama untuk kayak jawabannya, untuk kalau ditanya apa yang paling berdampak, sebenarnya untuk kasus baik perempuan sama laki-laki itu udah pasti dua-duanya. Tapi yang paling babak belur itu pasti emosionalnya. Karena kita dihantuin rasa malu, rasa juga kita ada yang diambil dari kita. betul. Dan itu sekali itu diambil kan ini bukan sesuatu yang kayak oh besok balik lagi. Ya, bisa dikembaliin nggak gitu. Pokoknya sekali udah memang diambil ya tanpa adanya konsen dari kita, udah terus ya kita tanggung, mungkin para korban tanggung seumur hidup lah. Seumur hidup, makanya butuh banget untuk pendampingan profesional untuk kasus-kasus yang orang-orang kira tuh sepele tapi ternyata enggak. Iya. Karena kalau mental itu emang bisa menjalar kemana-mana sih ya. Betul banget. Kalau karena mungkin kan tadi kakak bilang pernah mengalami jadi korban. Kalau mengalami kasus seperti kasus ini, langkah apa yang misalnya korban harus lakuin dan kemana bisa ngelapor? Untuk aku sendiri sebagai korban, jujur aku nggak melapor kemana-mana. Karena ya sesuai dengan fakta di lapangan juga, melapor percuma. Betul. Bahkan pelaku pun juga nggak merasa bersalah, pelaku juga nggak dapat konsekuensi apapun. Iya, jadi untuk memulihkan sebenarnya aku lebih ke gimana lingkungan sekitar aku, keluarga aku, dan orang-orang tersayang aku tuh ngerangkul aku sih. Dari situ pelan-pelan aku mulai pulih dan akhirnya bisa bangkit kembali. Walaupun rasa isu itu tetap ada ya sampai sekarang. Ya, berarti emang sebenarnya sistem di negara, di lingkungan kita ini tuh masih harus banyak diperbaiki. Betul banget. Dan bukan dari sistem kita aja, bahkan dari SDM kita pun juga udah harus dibenerin ya. Iya. Karena kayak as I said, masih banyak orang yang mikir mitos yang kalau nggak kena tubuh kita, misalnya itu nggak termasuk kekerasan seksual, padahal enggak. Your words can affect someone much more than you think. Ya, Betul sekali, bijak sekali. Masya Allah. Oke. Jadi itu aja ya paling ya dari pertanyaan-pertanyaan aku. Mungkin kalau misalnya ada yang nonton mungkin pernah mengalami atau baru saja mengalami dan nggak tahu harus ngapain, harus kemana. Apa pesan kakak-kakak ini untuk mereka? Apa yang harus mereka lakukan? Pesan aku mungkin karena mengutip dari cerita yang disampaikan dari teman aku juga, bahwasanya
korban itu memang didapetin juga data di Indonesia, banyak korban yang memang mereka tuh cenderung enggan untuk melapor karena memang kegagalan sistem di negara kita dan juga implementasi yang buruk yang ada di kampus-kampus. Sehingga itu mendorong korban tuh gue gak mau lapor karena ini kan aib ya. Jadi itu bagian dari aib. Walaupun kita bilang ayo kita bisa bantu gitu-gitu, tapi kan yang merasakan itu korban itu sendiri. Makanya kenapa kita nih sebagai aktivis-aktivis muda itu sangat mendorong akannya permasalahan ini karena memang ini jauh lebih serius teman-teman dari apa yang grafik-grafik angka disebar di sosial media atau apapun itu, karena memang faktanya masih banyak daerah-daerah lain ya, bahkan di negara lain juga yang mereka tuh lebih parah lagi menyepelekan, jadi kondisinya seems like somewhat a normal thing ya. Dari apa yang terjadi di Indonesia ini. Dan mungkin pesan aku buat teman-teman yang memang merasakan juga serta korban-korban di luar sana, teman-teman perempuan baik laki-laki, take your time, nggak apa-apa. Dan kalaupun kalian punya teman-teman atau keluarga yang kalian percaya, nggak apa-apa, diambil dulu waktu sejenaknya, terus baru open up ke mereka sampai pada akhirnya nanti hal tersebut dieskalasi ke pihak yang memang berwenang gitu. Dan saya berharap juga pihak berwenang di luar sana, pemerintah Indonesia untuk bisa melakukan sesuatu untuk para korban-korban ini. Dan tentunya juga karena kami di kampus kita juga ada sistem yang organisasi yang serupa, kami juga berharap dari kampus kita punya concern yang sama juga sih dengan kita. Betul. Kalau dari kalian keseluruhan aku setuju banget sama apa yang dibilang oleh Kayla. Kayak untuk para korban benar take your time karena ini butuh waktu untuk sembuh dan merupakan sebuah aib juga bagi kita korban kekerasan seksual ya. Jadi yang pasti take your time, kita butuh waktu untuk akhirnya bisa pulih lagi, bisa memulihkan trust isu itu lagi, dan pastinya butuh orang-orang di sekitar yang suportif juga, dan salah satunya adalah kita karena kita adalah aktivis juga. Semoga korban-korban di luar sana bisa lebih open up ke kita, bisa lebih banyak akhirnya angkat suara, dan akhirnya isu ini viral, isu ini meluas dan bisa diatasi lebih aware. Iya betul. Kalau untuk pesan-pesan mungkin kalau penonton-penonton yang laki-laki, yang lain ini aja raise awareness for yourself juga, karena bahkan kekerasan seksual bukan terjadi cuma di cewek, karena laki-laki juga bisa ya. Betul. Bahkan di anak kecil kan sekarang udah banyak banget. Justru terkadang edukasi terhadap ini tuh enggak hanya berhenti di perempuan, tapi yang paling butuh justru ya para laki-laki itu sendiri. Betul, karena perempuan-perempuan ini kan ya satu sama lain pasti tahu. Mungkin teman kita ada yang pernah merasakan, tapi kalau untuk laki-laki itu sebenarnya masih kurang pemahamannya ya. Betul. Maka daripada itu, makanya pendidikan seks itu sebenarnya harusnya bukan lagi hal yang tabu. Betul. Apalagi di Indonesia, karena kita darurat banget nih butuh masyarakat kita. Oke, itu saja dari obrolan kita hari ini. Terima kasih sama Kayla dan sama Alia. Kita obrolannya benar-benar insightful banget. Dan aku jadi belajar banyak hal sih. Aku jadi lebih aware. Makasih sudah datang ke sini jauh-jauh ya. Ini ya Kayla dan Alia, dan itu saja dari saya, Shaina. Bye BTS. Jadi masih banyak orang. Jadi masih banyak. Masa moderatornya nggak males? Keke. Dia dulu. Lagi dong. Enggak, ini bisa langsung aja lanjut. Sebelum kita mulai obrolan kita hari lagi. Oke, sebelum Ya tadi saya tengahnya pas. sebelum kita memulai. Sebelum kita